Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham BTPS kuartal pertama tahun 2023. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari BTPS ini. Yang pertama dari sektor usaha ataupun sektor BI-nya di bank, dan produk atau jasa yang diberikan oleh BTPS ini adalah bank syariah. Terus untuk analisa market, secara pengguna produk saya tidak menggunakan produk dari BTPS, dan jika teman-teman yang menggunakan produk dari BTPS pasti dibutuhkan sehari-hari ya. Terus untuk mendapatkan aksesnya juga cukup mudah, dan memang saham BTPS ini juga memiliki kompetitor ya, yaitu Bank Syariah BRIS ya, atau Bank Syariah Indonesia. Habis itu ada ekonomi muat. Menurut saya untuk saham BTPS ini memiliki ekonomi muat yang khusus ya, yang dimana ekonomi muatnya ini secara teman-teman kalau lihat secara laporannya, yaitu adalah dari segi karyawannya mayoritas perempuan ya. Jadi ini bisa dikatakan bank untuk emak-emak ya, atau ibu-ibu, yang dimana memang mayoritas dikuasai oleh perempuan. Terus bagaimana mereka masuk ke dalam marketnya, sebenarnya masuk ke segmen atau customer yang tidak memiliki akses perbankan. Jadi memang ini memiliki advantage tersendiri untuk dari saham BTPS ini. Terus untuk market segmennya di Indonesia, untuk market share-nya atau berapa persen mereka menguasai marketnya, itu saya tidak menemukan datanya. Terus untuk kategori saham ini saya kategorikan sebagai saham dividen. Terus untuk analisa GCG-nya, secara ownernya Sumitomo dari Jepang ya. Untuk pengalaman dari direksinya sudah 30 tahun ya di perbankan. Terus untuk kasus hukum tidak ada, buyback saham mereka juga tidak melakukan buyback saham mereka sendiri. Saham mayoritas mereka sebesar 70%, dan dari gaji karyawannya bisa didapatkan sekitar 9 juta per bulannya. Terus kita lihat dari segi pendapatan ya. Dari pendapatan teman-teman lihat secara 2022 dengan 2023 secara Q1 mengalami kenaikan 10,2% kalau dibanding dengan tahun sebelumnya. Dan dari kenaikan Q1 ini saya asumsikan Q4-nya dikali 4 ya. Itu maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan dari segi pendapatan sekitar 3%. Dan teman-teman saya mencari laporannya, mereka tidak menetapkan target ya di 2023-nya, yang dimana target secara angka ya, mereka hanya target secara rasionya, tetapi kalau secara angka revenue-nya mereka tidak tuliskan. Terus untuk dari segi net profit-nya mengalami kenaikan juga 3,3%, dan kalau diasumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 1, maka sampai akhir tahun mengalami penurunan sebesar 4,5%. Dan seperti tadi untuk revenue sama net profitnya secara target angka mereka tidak tetapkan ya teman. Dan satu hal yang dari BTPS ini yang menurut saya adalah concernnya adalah memang dari segi net profitnya. Ini mana nanti teman-teman kita bahas di segi rasionya. Yang dimana secara pendapatan sebenarnya mengalami kenaikan, tetapi secara laba mengalami kenaikannya sedikit ya teman-teman. Yang dimana dari rasio keuangan perbankannya yaitu MPL, CAR, BOPO itu juga mengalami kenaikan. Yang dimana sebenarnya kenaikan itu tidak bagus ya kalau MPL sama BOPO-nya mengalami kenaikan gitu. Nah itu yang membuat menurut saya juga saham dari pandangan market juga membuat saham ini mengalami penurunan. Terus kita lihat dari segi asetnya. Untuk asetnya mengalami kenaikan ya teman-teman, kenaikannya sekitar 4,5%. Untuk hutangnya mengalami kenaikan 4,2%, dan dari segi modalnya mengalami kenaikan 5,1%. Jadi secara aset hutang modalnya ini sebenarnya cukup bagus. Terus untuk dari aset hutang ini, karena ini perbankan, jadi saya tidak masukkan kategori deposito maupun dari hutangnya ya, yang dimana karena ini sektor ini memang khusus, memang pasti menggunakan hutang untuk
mendapatkan keuntungan. Jadi ini nanti akan ada rasionya, yaitu adalah rasio NIM ya, atau Net Interest Margin. Terus kita lihat dari rasio keuangannya. Untuk net profit margin itu 30,12%, jadi ini masih bagus ya, masih mencapai 30%. Untuk PR-nya di 9,57, terus PBV-nya 1,84, untuk DR-nya 150%. Untuk perbankan sebenarnya ini masih bisa dikategorikan cukup kecil ya, yang dimana rata-rata bank Big Four gitu ya, itu rata-rata untuk DR-nya di atas 500% ya. Terus untuk ROE-nya 19,24%, ini cukup bagus. ROA-nya 7,68%, ini juga cukup bagus. Untuk dividen, BTPS ini cukup royal dalam membagikan dividen. Untuk cash flow-nya, operating, investing, sama financing-nya ini positif ya untuk operating, yang dimana kalau operating secara perbankan mau positif mau negatif itu sebenarnya tidak akan perlu dipelajari lebih lanjut apakah itu mempengaruhi kinerjanya. Tetapi kalau misalnya sektor di luar perbankan, rata-rata operatingnya seharusnya harus positif, teman-teman. Terus untuk investingnya positif, untuk financingnya negatif. Nah, ini catatan yang dimana untuk di sektor perbankan memang ada rasio-rasio khusus yang perlu kita perhatikan. Yang pertama dari kebijakan DPR-nya, ini disebutkan dalam annual report-nya mereka, bahwa mereka akan membagikan dividen maksimal 40% dari laba bersih. Terus untuk CAR-nya 50,2% ya, MPL gross-nya jadi 3%, yang dimana kuartal sebelumnya itu hanya 2,5%. Terus untuk MPL net-nya juga mengalami kenaikan jadi 0,5%, yang dimana sebelumnya sekitar 0,3 sampai 0,4%. Jadi karena net non-performing loan ini kalau mengalami kenaikan sebenarnya ada kredit macet, teman-teman. Jadi ini yang sebenarnya berbahaya ya kalau misalnya di sektor perbankan. Terus untuk NIM-nya, Net Interest Margin-nya, nah ini yang sebenarnya cukup bagus dari saham BTPS ini, yaitu adalah di 10,25%. Jadi secara bunga bersih yang mereka terima itu 10%, yang dimana secara perbankan yang lain hanya sekitar mungkin 4 sampai dengan 7%. Terus untuk BOPO-nya di 61,49%, itu juga mengalami kenaikan yang dimana kuartal sebelumnya masih di 59%-an. Terus untuk LDR-nya di 92,67%. Terus untuk margin of safety dari saham ini, untuk harganya di 2110 ya, saya menghitung nilai intrinsic value-nya sekitar 3.000. Jadi memiliki margin of safety 42,18%. Dan kita ke kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa. Untuk produk dan jasa saya berikan oke ya, karena secara bisnisnya masih cukup bagus ya. Mereka punya ekonomi muat tersendiri. Untuk GCG-nya berpengalaman, menurut saya cukup berpengalaman, yang dimana secara pengalaman kerja direksinya pun di perbankan memang lebih dari 20 tahun ya, teman-teman. Terus untuk revenue dan net profit-nya sebenarnya cukup bagus, cuma net profit-nya yang mengalami penurunan karena tingginya non-performing loan-nya ya. Terus untuk aset produktif, menurut saya cukup produktif, hutang berbunganya rendah, ini tidak applicable di perbankan ya. Tapi kalau secara bunganya menurut saya masih cukup secara hutangnya masih cukup kecil ya untuk di sektor perbankan. ROE-nya menurut saya lebih dari 7%, iya. Untuk margin of safety-nya masih positif, iya. Terus untuk dividennya sebenarnya belum mencapai 7%, jadi saya statusnya no. Untuk sahamnya murah, menurut saya masih cukup murah ya, dan mengalami penurunan cukup lumayan untuk saham BTPS ini. Jadi kesimpulannya adalah 9/10, dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham BTPS ini. Teman-teman, untuk saham BTPS ini sebenarnya saya sudah masuk. Saya masuk di angka 1880 atau 80-90 gitu. Jadi itu di mana saya mulai masuk, yang dimana margin of safety-nya ketika saya hitung itu 3.000 dan saya beli di 1.800, itu saya masih bisa mendapatkan margin of safety sekitar 60%. Jadi menurut saya karena di atas 50%, menurut saya masih cukup oke lah ya untuk saya masuk di saham BTPS ini. Dan saya juga berharap bahwa kinerja dari fundamentalnya ya dari BTPS ini, dimana dari non-performing loan-nya atau CKPN bahasanya,
itu mengalami penurunan. Nah, jika mengalami penurunan, menurut saya pasti dari net profitnya pasti mengalami kenaikan lumayan juga. Karena secara marginnya atau net interest marginnya mereka sebenarnya sudah cukup tinggi. Jadi kalau mereka bisa mengatasi CKPN atau NPL yang tidak bisa tertagih ini, maka menurut saya sentimen yang cukup menarik untuk saham BTPS. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, jika teman-teman tertarik mau join grup saya, bisa join di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang menarik ya untuk dianalisa, silahkan input di kolom komentar. Dan teman-teman, jika teman-teman tertarik untuk belajar value investing lebih dalam, teman-teman bisa mengunjungi website saya di valuestock.id. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.